Radio Kijang Kencana FM dengan bangga mempersembahkan siaran pedesaan dengan judul Budidaya Kangkung Darat Organik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra K2, suasana yang cerah. Kita kembali dapat dipertemukan dalam siaran pedesaan. Untuk kali ini, saya akan menguraikan tentang budidaya kangkung darat organik. Mitra K2, perbedaan utama dua jenis kangkung ini adalah pada bentuk daun dan warna bunga. Kangkung darat berwarna hijau terang dengan ujung daun yang runcing. Warna bunga kangkung darat putih. Sedangkan kangkung air, daunnya berwarna hijau agak gelap dengan ujung yang membulat atau lebih tumpul sehingga terlihat lebih lebar. Warna bunga kangkung air cenderung ungu. Selain perbedaan fisik, kebiasaan cara memanen dua jenis kangkung ini berbeda pula. Kangkung darat dipanen dengan cara dicabut, sedangkan kangkung air dipanen dengan cara dipotong. Saat ini kangkung darat lebih banyak beredar di pasar-pasar komersial dibanding kangkung air. Kangkung air lebih banyak dikonsumsi dan ditanam secara subsisten oleh masyarakat. Budidaya kangkung darat sangat mudah karena sayuran ini bersiklus panen cepat dan relatif tahan hama. Karena itulah harga kangkung di pasaran relatif murah dibanding jenis sayuran lain. Dan untuk meningkatkan nilai tambah, kita bisa melakukan budidaya kangkung darat secara organik. Harga kangkung darat organik relatif lebih tinggi. Mitra K2, budidaya kangkung darat dapat dilakukan baik di daratan rendah maupun dataran tinggi. Untuk bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, budidaya kangkung darat harus mendapatkan curah hujan dan sinar matahari yang cukup. Kangkung darat bisa diperbanyak dengan biji dan stek, namun khusus untuk kangkung darat, para petani bisa melakukannya dengan biji. Lalu bagaimana menyiapkan benih untuk budidaya kangkung? Mitra K2, untuk mendapatkan tanaman yang baik, tentunya harus dilakukan pemilihan benih yang baik pula. Terdapat beberapa benih unggul kangkung yang terkenal, seperti varietas Sutra dan Bangkok. Benih Sutra merupakan benih yang diintroduksi dari kangkung Hawaii oleh Departemen Pertanian pada tahun 1980-an. Namun yang banyak beredar saat ini adalah kangkung keluaran biji dan panah merah, serta kangkung asal Jawa Timur seperti Sidoarjo. Agak sulit untuk menelusuri varietas kangkung yang beredar di pasaran. Benih kangkung darat yang baik adalah benih yang daya tumbuhnya lebih dari 95% dan tumbuhnya tegak setidaknya hingga umur 8 minggu. Karena kangkung darat yang tumbuh
menjalar tidak begitu diminati pasar. Usahakan jangan menggunakan benih yang telah disimpan lebih dari 1 tahun, karena produktivitasnya akan menurun. Mitra kedua, pada budidaya kangkung darat, tanah harus diolah dengan cangkul agar gembur. Kemudian buat bedengan dengan lebar 1 meter dan panjang menyesuaikan dengan petak lahan. Jarak antara bedengan 30 hingga 40 cm. Fungsinya sebagai saluran drainase dan jalan untuk pemeliharaan dan pemanenan. Kemudian untuk budidaya kangkung organik, siapkan pupuk dasar dari jenis pupuk organik. Bisa menggunakan pupuk kandang yang telah matang atau pupuk kompos. Pupuk kandang lebih praktis karena tidak perlu menyiapkannya secara intensif. Cukup mendiamkannya hingga kering sebelum digunakan. Sementara penyiapan pupuk kompos relatif lebih lama apabila menggunakan pupuk kandang. Lebih baik pilih kotoran ayam dibanding kotoran kambing atau sapi, karena kotoran ayam lebih cepat terurai sehingga cocok dengan tanaman kangkung yang bersiklus panen cepat. Tebarkan pupuk tersebut di atas bedengan kira-kira 10 ton per hektar, kemudian diamkan selama 2 hingga 3 hari. Nah, mitra kedua, nanti saya juga akan sampaikan bagaimana cara menanam kangkung, berikut pemeliharaan dan pemupukan lanjutannya. Nanti saya akan sampaikan untuk Anda setelah mendengarkan lagu berikut ini. Anda masih mengikuti program siaran pedesaan dari Radio Kijang Kencana FM Indramayu. Sengsara sing wis disengaja, matikan wis ora peduli. Entok dukun, entok kiai, pengen duwe sing disenengi ngati. Pejabat sing pada minggat, duwe niat sing durung kelakon, pada pengen duwe jimate wong wadon. Tapi rasane nikmat, jimat kurang sajen ilok gawe iana. Jimat beli pengaji tapi rasane nikmat, jimat ning wong sejen ilok
sajen ilok gawe iana. Jimat beli pengaji tapi rasanya nikmat. Jimat ning wong sejen ilok gawe melarat. Apa jimat teh wong wadon takone ning embok kira. Apa jimat teh wong lanang takone ning bapani ira. Ake direk tur sing pada kabur. Ake pejabat sing pada minggat. Duwe niat sing durung kelakon. Pada pengen duwe jimat wong wadon. Siaran pedesaan dengan judul Budidaya Kangkung Darat Organik. Baik mitra K2, kita kembali jumpa dalam siaran pedesaan. Saya pun masih tetap menguraikan budidaya kangkung darat organik. Mitra K2, selanjutnya saya bicara tentang penanaman. Penanaman pada budidaya kangkung darat dapat ditebar langsung atau ditugal. Sementara itu cara disemaikan dan dipindah tidak terlalu ekonomis untuk budidaya kangkung darat. Cara ditebar langsung dilakukan dengan menebarkan benih di atas bedengan. Cara ini cukup cepat dan cocok dilakukan di tempat yang kurang orang atau ongkos tenaga kerja mahal. Kelemahan cara ini adalah boros pada penggunaan benih karena bisa menghabiskan 5 hingga 10 kg benih per hektar, dan cara ini memerlukan pekerja yang terampil agar hasil tebar merata. Hanya saja sulit untuk mendapatkan kepadatan populasi tanaman yang ideal, di mana kepadatan ideal bagi tanaman kangkung adalah 50.000 pohon per hektar. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan ditugal. Enaknya dengan cara ini kita bisa mengatur jarak sehingga bisa didapatkan kerapatan populasi tanaman yang ideal. Jarak antara lubang tugal adalah 10 kali 5 cm. Setiap lubang diisi 2 hingga 3 biji benih. Hanya saja dengan cara ini dibutuhkan lebih banyak tenaga kerja karena pekerjaannya akan lebih lama. Penugalan tidak perlu terlalu dalam karena budidaya kangkung darat tidak memerlukan perakaran yang terlalu kuat. Mitra K2, selanjutnya pemeliharaan dan pemupukan lanjutan. Dalam budidaya kangkung tidak diperlukan pupuk yang intensif. Kangkung darat merupakan tanaman yang tahan pada kondisi kesuburan tanah sedang. Sebenarnya pemupukan awal sudah cukup untuk memberikan nutrisi pada tanaman hingga siap panen. Namun hal ini sangat tergantung pada kondisi kesuburan tanah masing-masing. Tanah yang sebelumnya bekas ditanami tumbuhan kacang-kacangan relatif tidak memerlukan pupuk tambahan, cukup dengan pupuk organik dasar yang telah diberikan awal. Hanya saja apabila tanaman terlihat kurang subur yang ditandai dengan warna hijau yang pudar, perlu dilakukan pemupukan tambahan. Kangkung darat sangat responsif terhadap
nitrogen. Apabila diperlukan, bisa diberikan pupuk organik kaya akan nitrogen seperti kotoran ayam yang telah matang bercampur sekam atau kompos yang kaya nitrogen. Kemudian pemilihan selanjutnya yang harus diperhatikan adalah penyiraman. Kangkung darat memerlukan banyak air untuk tumbuh. Namun apabila curah hujan terlalu tinggi, daun yang dihasilkan akan jelek. Pada musim kering, perlu penyiraman yang rutin setiap pagi dan sore hari. Jika tanaman terlihat layu dan menguning di siang hari, lakukan juga penyiraman dengan intensitas yang cukup. Kurangnya intensitas penyiraman di siang hari bisa membuat tanaman mati. Kemudian hal selanjutnya adalah penyiangan. Walaupun kangkung merupakan tanaman siklus cepat, ada kalanya tanaman muda kalah bersaing dengan rumput, terutama saat penebaran benih awal. Pertumbuhan dari benih menjadi tanaman relatif agak lama, sehingga potensi tersalip gulma cukup tinggi. Apabila terjadi hal seperti ini, gulma tersebut harus cepat disingkirkan dengan dicabut. Hama yang bisa menyerang kangkung antara lain belalang, ulat gerayak, dan kutu daun. Gejala serangan ulat gerayak adalah daun bolong-bolong dan pinggiran daun bergerigi bekas gigitan. Sedangkan kutu daun membuat tanaman kerdil dan daun melengkung karena kutu daun menyerap cairan dari tanaman. Sementara itu penyakit yang biasanya menyerang adalah penyakit karat putih. Bila terserang penyakit ini akan muncul bercak putih pada daun, kemudian akan semakin meluas. Dalam budidaya kangkung darat organik, penanganan hama harus dilakukan secara terpadu untuk mengurangi risiko serangan hama dan penyakit. Perlu dilakukan rotasi tanam, mengatur jarak tanam, dan melakukan penyiraman yang tepat, atau bila terpaksa bisa menggunakan pestisida hayati seperti daun nimba, gadung, dan serai wangi. Mitra kedua, selanjutnya saya bicara tentang panen dan pemasaran. Budidaya kangkung darat dari awal sebar hingga panen memakan waktu 30 hingga 45 hari. Pemanenan bisa dilakukan dengan dua cara, dipotong dan dicabut. Khusus untuk kangkung organik, sebaiknya pemanenan dilakukan dengan dicabut. Karena selera pasar kangkung organik, yakni pasar-pasar modern, lebih memilih tanaman kangkung yang lengkap dengan akarnya. Pemanenan dengan cara dicabut akan menghasilkan tanaman kangkung sebanyak 23 ton per hektar. Mitra kedua, sebelum dikemas dan dikirim ke pasar, hendaknya kangkung yang telah dicabut dibersihkan dulu dari tanah. Pencucian dilakukan dengan air mengalir atau air bersih agar terhindar dari kontaminan berbahaya. Tempatkan kangkung di tempat yang lembab dan jangan tersengat sinar matahari langsung. Berbeda dengan hasil budidaya konvensional, budidaya kangkung darat organik akan menghasilkan produk organik yang bersih dari kontaminan zat kimia berbahaya. Oleh karena itu, produknya cenderung mempunyai harga yang lebih tinggi. Sebaiknya jangan dijual langsung kepada para pengepul yang biasanya sudah siap mengambil langsung dari lahan. Apabila strategi pemasarannya kita jalankan, bukan tidak mustahil keuntungan yang diperoleh juga lebih besar. Nah, mitra kedua, yang terakhir ini ada beberapa tips
pemasaran sayur organik. Apabila kebun Anda mudah dijangkau, sebaiknya buka penjualan langsung di kebun. Sasaran pembelinya adalah konsumen air. Biasanya konsumen sayur organik bersedia untuk datang langsung ke kebun untuk memastikan produk yang dibelinya. Dengan cara ini bisa dihemat ongkos distribusi. Selanjutnya, dengan berkembangnya agrowisata, banyak kebun yang menawarkan beli dan petik sendiri. Cara seperti ini banyak diterapkan oleh kebun-kebun organik di Lembang, Bandung. Kemudian, penjualan langsung bisa dilakukan dengan memelihara hubungan dengan komunitas-komunitas konsumen organik. Perlu strategi pengaturan jadwal tanam dan mengembangkan keragaman tanaman untuk memenuhi permintaan konsumen. Kita bisa mengirimkan sayuran ke konsumen dalam bentuk paket-paket siap konsumsi. Untuk bisa menyediakan paket lengkap, sebaiknya bekerja sama dengan sesama pembudidaya pertanian organik lainnya. Kemudian mitra kedua, apabila punya lobi yang baik, sayur organik bisa langsung masuk ke pasar retail modern. Di retail tersebut, kita bisa meminta dibuatkan display khusus organik dan menggunakan harga premium. Dan selanjutnya bisa juga membuka toko organik. Cara ini bisa dilakukan dengan kemitraan atau pengembangan usaha sendiri bila memiliki modal cukup. Cara ini dipakai oleh beberapa gerai organik di Jakarta yang bekerja sama dengan para petani organik di Bogor. Selanjutnya, penjualan ke komunitas atau koperasi. Saat ini masih jarang potensi yang membuat grup atau kelompok khusus organik. Namun seiring dengan semakin populernya pangan organik, asosiasi-asosiasi petani organik sudah mulai banyak terbentuk. Demikian mitra K2 siaran pedesaan kali ini. Sumber naskah dilansir dari alamtani.com. Penata musik digarap oleh Kang IJ. Penanggung jawab program Cipta di SH. Serta saya Imrun Jagat mengucapkan banyak terima kasih atas segala perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unjuk
Demikian siaran pedesaan. Produksi Radio Kijang Kencana FM Indramayu. Kritik dan saran dapat disampaikan melalui alamat email siaranpedesaan k2fm@yahoo.com.